video ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memindahkan kegiatan pembelajaran yang biasanya dilakukan di kelas, kita pindahkan dalam mode daring. Materinya sudah ada ini. Dari materi ini kita kembangkan nanti apa saja aktivitas yang bisa dilakukan siswa dalam daring tersebut. Ada beberapa bab 1, ada bab 2. Di bab 1 itu ada beberapa materi juga. Misalnya sebelum mengenal tulisan. Ada berapa halaman kah ini? Oke, kita buatkan satu modul. Yang pertama kita ambil dulu yang A, sebelum mengenal tulisan. Jadi judulnya adalah menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Kita buka yang sejarah tadi. Sejarah tadi yang nah ini. Membuat ini Bapak Ibu bisa? Enggak. Ini oke lah, kita buat saja yang baru. Dari awal, ini benar-benar dari awal. Saya buat nama yang barunya adalah Sejarah Indonesia kelas 10 SC 10. Yang tadi itu adalah tampilan untuk admin. Nah, ini tampilan di guru. Setelah guru di enroll, tampilan seperti ini. Itu kan? Kosong. Jangan lupa untuk mengedit itu kita butuh mengaktifkan mode editnya. Mode edit itu ada di bagian sini. Ini ya. Caranya tinggal diklik saja, pilih turn editing off. Jangan turn editing off, harusnya turn editing on. Kalau off ini tampilannya. Tidak bisa Ibu edit, Bapak edit tidak bisa. Kalau on berarti bisa diedit. Kita akan membuat yang seperti ini. Ini kan ucapan salam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal kita browsing saja. Assalamualaikum, tulisan Arab. Iya kan? Jadi di bagian sini. Itu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita copy ini. Copy. Kita letakkan di sini. Kita edit. Kan letaknya di atas. Kita edit yang paling atas berarti. Edit section. Kita centang customnya supaya bisa dirubah. Centang ini. Masukkanlah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi yang di bawah. Yang di bawahnya itu ada isinya. Ini boleh kita copy juga pulang. Ini saya ambil dari guru mata pelajaran agama. Ini saya copy. Di mana letaknya? Letaknya adalah pada bagian summary. Paste. Saving. Lah sudah. Murahnya. Announcement itu apa artinya? Announcement, pengumuman. Kalau butuh announcement nanti boleh dibuat kembali. Kalau sekarang kita hapus dulu. Atau mau buat pengumuman juga boleh. Bisa delete. Contoh pengumuman ya. Contoh, kita klik ini. Add new topic. Kerjakan aktivitas. Kerjakanlah aktivitas PBM daring berikut ini misalnya. Kan bisa jadi perintah kan, pengumuman. Step tadi. Tampilan di siswanya menjadi kok. Tuh, kalau dibukanya tampil tuh. Kerjakan aktivitas. Tapi mungkin Iko agak meragukan sama siswa. Wak yang jale-jale saja dulu. Iko Wak lihat saja. Siap pengantar. Awak masukkan topik yang satu. Topik yang satunya yang mana tadi? Ikonya. Satu kan? Menelusuri peradaban awal di Indonesia. Oke, kita copy.
Ini tinggal kita copy. Pasti di bagian topik enter. Nanti misalnya ada tambahan tulisannya bab 1. Pada pada modul bab 1 ini, apa saja yang akan Anda lakukan sebagai guru? Apa saja yang aktivitas yang akan dilakukan oleh siswa? Di dalam RPP pasti terlampir apa saja kegiatan selama 1 jam atau 2 jam tersebut. Iya kan? Misal, satu dulu. Satu. Kegiatannya, Pak. Siswa membaca kalimat, misalnya pembelajarannya passive voice. Ya. Ya kayak gitu, Pak. Ya boleh. Dalam berbagai konteks. Dalam RPP biasanya pertemuan pertama itu pasti ada kata-kata apersepsi dan motivasi. Iya, nak? Iya, Pak. Iya, Bu. Kok pernah lo belajar jadi guru dulu? Jadi tambah situ activity, apersepsi ibu itu dalam bentuk apa? Motivasi ibu itu dalam bentuk apa? Kalau dalam bentuk tulisan, berarti kita pilih pack. Pack ini, kalau ini kita translate apa Ibu? Kalau ini kita translate ada tulisannya. Pack itu adalah halaman. Kalau Bapak Ibu ingin persepsi pertama itu dalam bentuk tanya jawab atau umpan balik, bisa pakai umpan balik. Misal, di kegiatan pertama itu siswa dituntut untuk menyampaikan pendapatnya, kira-kira apakah itu peradaban, misal, ya kan, boleh saja kan? Kita tambahkan satu aktivitas, kita pilih umpan balik, nggak usah lah di translate Bu, bingung lebih kok. Add activity, feedback. Kenapa kita pilih aktivitas-aktivitas seperti itu? Kalau aktivitas dalam bentuk assignment itu tugas Bu. Kalau aktivitas dalam bentuk kuis ulangan kan, itu harus dinilai oleh guru. Dan aktivitas yang kita buat ini jangan semuanya harus dinilai oleh guru. Kenapa? Guru yang stres Wiko. Stres mana? Memikian yang kedinilai siswanya. Siswanya membuat esai kok. Guru membuat soal esai, dijawab oleh siswa. Ketika guru akan menilai jawaban siswa, guru berpikir loh, apa yang dibuat ya? Dibacanya dulu ke bawah. Guru itulah stres. Aduh 100 orang siswa, 100 kali membaca. Itu baru satu soal. Kalau 5 soal, 500 kali membaca. Jadi tidak usahlah aktivitas guru banyak-banyak di dalam kegiatan PBM daring tadi. Yang aktivitas banyak itu kalau di kelas bolehlah aktivitas banyak di kelas. Kalau di Siko tidak usah banyak-banyak mana guru beraktivitas. Siswanya yang harus banyak aktif. Itu yang namanya disebut istilahnya kecil orang kini student center. Iya. Student learning. Student center learning. Tambah aktivitas Siko feedback ya Bu. Feedback supaya ada aktivitas pertama dari siswa. Misal feedback itu ini kita langkah-langkah menambahkan feedback. Yang pertama kita harus buat nama feedbacknya. Nama feedbacknya. Misal nama feedbacknya adalah apersepsi dan motivasi. Boleh kan? Oke. Awak tekan activity completion itu harus dipilih ke Bu. Kalau kini activity completion itu student can manually mark the activity as complete. Jadi siswa itu bisa mencentang seorang kalau ini disabuknya ini aktif lah complete aktivitas itu. Padahal dia belum bekerja. Awak klik iko, pilih yang paling bawah. Siswa itu harus mencaliaknya dan siswa itu harus membuat feedback. Baru aktivitas tadi berstatus complete. Itu satu. Lalu jangan lupa kalau dia adalah feedback, ini kan feedback gambarnya gambar itu tuh. Nama tuh.
TOA tuh. Feedback tuh harus ditambahkan di setting pada bagian question submission setting tuh, yang anonymous tuh diganti menjadi username will be locked. Kenapa? Supaya kita tahu siapa yang memasukkan feedback. Kalau anonymous nggak tahu siapa yang memasukkan feedback. Kita butuh kan siswanya. Kita save ini. Kita sudah membuat satu aktivitas persepsi dan motivasi. Apakah sudah ada isinya? Belum ada. Cara membuat isinya, kita klik ini. Klik. Edit question. Kalau mau menambahkan question, pilihannya juga banyak questionnya. Bisa fact break, informasi, label, longer text answer, multiple choice rate, numeric answer, dan banyak. Kalau kita ingin menanyakan pendapat siswa, berarti kita pilih yang longer text answer. Patang apa ibu pernah coba kan membuat komentar dan saran? Iya. Di awal tuh membuat foto. Membuat apa tang? Daring. Itu. Kalau dibuka, dilihat dia tekan answer the question. Dia tanya di sini, apakah blended learning itu dan apa pula itu e-learning? Jelaskan secara ringkas. Ini kan minta pendapat kan? Apakah minta pendapat itu dinilai oleh guru? Apakah bisa guru menilai pendapat siswa? Tidak bisa. Pendapat akan berbeda-beda. Apakah bisa pendapat itu disalahkan? Tidak bisa. Kita harus terima semua pendapatnya. Oleh karena itulah kita buat dalam bentuk feedback. Kenapa? Feedback tidak perlu dinilai. Tapi guru butuh enggak pendapat siswa? Guru butuh, tapi guru tidak perlu menilai. Kita buat di sini. Misal tadi yang kita bahas adalah peradaban. Menurut pendapat Anda, B-nya udah ketik. Harus siswa EYD, kalau digalang semua siswa. Apakah itu peradaban? Iya kan? Misalnya butuh 15 line. Line itu baris, Bu. Untuk menjawab. Boleh. Save question. Sudah selesai. Ketika dia buka bab 1 oleh siswa, pertama kali dia akan ditantang untuk mengisi ini. Ada yang kurang. Apa yang kurang? Guru belum memberi keterangan tentang aktivitas yang dia buat. Kita copy dari sini boleh. Nah ini, kita ambil saja. Klik aktivitas ini, baca petunjuk ini berikan untuk menjawab. Ini boleh. Copy ini, saya letakkan di sini. Yang tadi itu. Edit ini kembali. Edit setting. Lalu paste di sini yang tadi. Jangan lupa dicentang supaya dia tampil. Save. Sudah. Ini mau diganti namanya boleh. Klik saja pensilnya. Ganti namanya. Apa namanya mungkin dalam kurung pemahaman awal boleh. Kita lanjut yang kedua, membuat setelah kita buat persepsi atau pemahaman awal, berarti kita tambahkan tadi apa kegiatannya Ibu? Materi. Activity. Kita siapkan dulu materi. Ini bab 1 yang akan kita ambil cuma sampai yang akan kita ambil. Ada keterangan dari bab 1. Ini namanya adalah peta konsep. Iya, peta konsep itu, Bu. Boleh kita buat namanya peta konsep. Kita tambah ke di sini. Kalau yang umum-umum itu, Bu, yang diambil adalah resource-nya dalam bentuk pack. Pack itu sama juga halaman HTML, Bu.
Kalau ibu buka website yang pack itulah halaman-halaman website yang tampil tuh. Paling umum. Kita add. Buat di sini peta konsep. Deskripsi, nggak usah diisi, langsung saja ke konten. Atau kalau mau buat deskripsi juga bisa, kita bedakan, kita lihat bedanya apa. Ini akan saya jadikan sebuah gambar karena akan sulit untuk memasukkan copy langsung teks. Bahasa jadinya, Bu. Saya pakai aplikasi Lightshoot. Kalau di laptop mungkin Ibu snipping tool. Pernah nggak? Kalau pakai snipping tool, klik, ambil new, di bloknya ke, copy, paste, murah rupanya. Kalau kita buat di deskripsi, kita centang ini, isinya kita buat titik saja biar kosong, karena kosong tidak boleh. Kalau ada ini tidak boleh kosong. Lalu di sini activity completion-nya kita buat tadi, so activity ya. Student must view. Lalu kita simpan, tampilannya kira-kira seperti itu. Tuh, kita konsep gambar. Ada pertanyaan, Pak? Lalu baru kita lanjut ke, kalau mau ditambah juga bisa ini, ditambah juga bisa. Tambahkan ini yang dari sini, tulisannya ditambahkan. Nah ini, tuh kita copy, kita copy ya, copy, paste di bagian konten misalnya. Dan ini harus dirapikan. Harus dirapikan. Berarti kita klik di sini, tekan delete. Klik di sini, tekan delete. Supaya apa? Supaya naik yang di bawah ke atas. Delete. Kalau seperti ini tekan spasi. Ini tekan delete. Oh sudah. Ini delete. Ini delete. Ini juga delete. Agar menjadi satu buah paragraf. Kalau mengcopy dari PDF, gitulah tuh risikonya, harus menyusun balik. Tapi kalau dari Word enggak. Kalau dari Word langsung. Tambahkan enter dulu, tambahkan yang di bawah. Kok masuknya detailnya? Sampai kus lah. Tuh. Copy. Paste. Kutip. Delete. Delete. Supaya apa caranya, Bu? Dikopikan ke? Iya. Iya, copy. Copy. Lalu buka ika. SMK. Ciko ya? Ciko pastinya? Bisa? Kopi ka what? Deh. Coba Ciko ya. Pasti Ciko kan? Pasti. Lalu enter. Kopi lihat. Ctrl A. Ctrl C. Hebat Ibu lah. Aku baru tahu. Pasti. Weh. Makasih, Bu. Ramzi sih nak tahu kan? Aduh, kok bisa tuh? Alhamdulillah dapat ilmu baru. Iya mau ditubuh. Awak coba nanya
Awak banyak juga kekurangan risiko. Banyak salah awak. Kekurangan banyak. Ibu lebih banyak. Jangan masuk hati ibu ah. Yang masukkan ke jantung. Sikit jantung. Oke, lah siap kita konsep. Yang bab yang A-nya kok. Yang A enggak usah lah copy model itu. Buat jadian sajalah PDF. Berarti kita lihat yang bagian di sebelah kirinya yang pack-nya Ibu, pack. Supaya bisa diambil. Kok A kan? Sampai A-nya. Kok B. Berarti dari siko sampai ke siko. Oke, awak delete. Salah. Kok itu yang di delete? Dari AT-nya, dari AT bab yang dari AT yang A-nya wak sampai ke awal awak delete. Yang dari B-nya itu pula. Dari siko sampai ke bawah delete. Lalu disebut dari situ disimpan namanya file save as sebelum mengenal tulisan. Sampai itu paham Bu? Kenapa harus di delete yang lain? Iya, supaya materi tulisan yang tampil. Dan cek lah siswa pun tidak disulian doh. Kalau nyu banyak, ikut ibu di HP-nya barek tuh mah Bu. Kalau kadang tuh, kecuali mahasiswa HP ke canggih. Sejarah, akhirnya. Sebelum mengenal tulisan, ukurannya cuma 92 KB, ringan kan? Oke, kita tambahkan di sini. Ya, ini lebih mudah. Add activity, pilih yang file saja. Add sebelum yang A ya, yang A sebelum mengenal tulisan. Berarti di deskripsinya kita buat bacalah modul berikut ini dengan seksama. Alah teman modul ini sila. Filenya dilampirkan. Choose file yang tadi. Maya. Aktivitinya jangan lupa diganti kok. Jangan biasaan membiar manual. Dia harus baca supaya dia aktif. Kenapa seperti itu? Ibu bisa login di dashboard Ibu, nampak di situ progress. Sudah berapa persen? 10%, 20%. Kampus mau dituju. Oke, lah sampai di modul sebelum mengenal tulisan. Ada pertanyaan? Kegiatan berikut supaya lebih variatif PBM daringnya, kita buat lagi feedback di sini. Feedbacknya isinya kira-kira seperti ini. Feedbacknya harus dibuat dulu judulnya. Judulnya adalah pemahaman materi. Boleh Bu? Berarti kita tambahkan aktivitas. Nama aktivitasnya adalah feedback. Berarti ini nama aktivitasnya pemahaman materi. Caranya sama saja. Ini boleh di copy saja petunjuknya. Ini centang. Lalu jangan lupa question submission-nya diganti menjadi question name dan activity completion-nya diganti menjadi complete dan dia harus feedback. Oke, kita simpan, kita buat isi pertanyaannya. Contoh Bu ya yang sederhana. Buatlah satu paragraf yang isinya
kesimpulan akan materi yang sudah Anda baca di atas. Bisa nggak model itu? Bisa juga. Jadi anak-anak tuh dituntut harus membaca dulu kan? Nah, terserahlah, sudah dibacanya di kopinya PDF itu kan, terserahlah. Pokoknya nya pasti membuka modul tadi. 2 paragraf mungkin. 2 paragraf. Save question. Sama lah. Kalau itu tuh mungkin rasanya sama, hampir sama lah menanyakan pemahaman. Apakah Anda sudah paham? Sama lah itu kan. Buatlah ringkasan. Kalau ibu nih nanya juga, misal, apa kesulitan Anda pada materi di atas? Ibu yang susah. Harus ibu jawab kan? Iya. Harus ibu jawab. Nah, itu tuh bisa, kegiatan itu bisa dilakukan dalam bentuk tatap muka. Anak-anak dari modul yang sudah Anda baca pada e-learning, silahkan kalau ada yang mau menyampaikan sarannya atau mungkin ada materi yang belum dipahami, silahkan kita bahas bersama-sama. Nah, itu mungkin lebih rancak. Atau adakanlah di situ, buatlah sebuah aktivitas chatting, diskusi kelompok. Berarti buat dulu ulangan harian. Kuis ya. Kuis. Ulangan harian dalam kurungnya materinya itu. Ulangan lah yang bisa diganti timing. Berapa menit dia ulangan, tanggal berapa dibuka, tanggal berapa ditutup. Tapi untuk saat ini janganlah dibuat dulu batas-batasan seperti itu. Kalau mau buat batas pula, buatlah batas 1 bulan. Anaknya datang seminggu ke sekolah, seminggu di rumah. Seminggu di rumahnya ngerajain Iko. Grade-nya dia boleh ulangan 2 kali. Sekali boleh juga. 2 kali lah kalau awak semua awak. Pilih ya, gradingnya, penilaiannya yang average. Biarlah ulangan 2 kali, tapi nilainya rata-rata. Yang lain enggak usah dia cacak. Kalau nilai tes boleh ya. Kalau review untuk mencari Iko, kalau di Siko, right answer tampil kuncinya ke siswa. Mark nilainya tampil. Kalau extra session, Iko harus pilih ya supaya bisa dibuka dengan offline. Allow quiz to be attempt offline using mobile apps. Pakai model petang. Lalu activity completion jangan lupa. Student must view dan student must receive grade to complete this activity. Kalau soal esai yang paling susah. Selagi alur dinilai guru, siswa tuh masih 80%. Wah, awal kerajaan sadonya Pak, tapi Pak kok 80%? Gara-gara apa? Alur dinilai guru. Alah sudah, save. Alah sudah kuis. Isinya lah doh. Kalau nado isinya. Kalau nyoba isi, klik dulu kuisnya. Klik. Edit kuis di situ. Edit kuis. Tambahkanlah sebuah kuis. Add new question. Pilihan kuis itu banyak. Multiple choice, true answer, matching, short answer, numeric, essay, calculate. Banyak yang lain. Drag and drop. Coba cari Siko. Untuk kuis kok awak harus baca dulu.